Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan inayahnya semata pagi hari ini kita dapat dipertemukan di majlis dan tempat yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tercatat sebagai amalan yang saleh. Karena tidak ada yang kita harapkan dari pertemuan dan majlis ini selain ridha Allah, surganya Allah, dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak sekali nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai-sampai tak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan seluruh nikmat-nikmat-Nya, baik yang lahir ataupun yang batin. Allah juga berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dari sekian banyak nikmat yang kita rasakan, di antaranya adalah nikmat kitabullah,
dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua nikmat yang akan menjaga kita dari kesesatan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallah 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah." Dalam surat Al-Baqarah. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kalian dan apa yang telah Allah turunkan untuk kalian berupa Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat lainnya setelah nikmat kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nikmat al-ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat jalinan kasih sayang, nikmat persatuan dan kesatuan antar kaum muslimin. Bahkan untuk nikmat yang satu ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita selalu mengingatnya. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu ketika kalian dalam keadaan bermusuhan kemudian Allah satukan hati kalian, sehingga dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Kalian bersatu, terjalin hubungan yang baik antar kalian, kasih sayang, kecintaan antar kalian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sungguh tidak ada yang mampu untuk menyatukan hati manusia selain Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, yang telah mengatur segala urusan-urusannya, yang telah memberikan rizki kepada manusia. Hanya Allah saja yang mampu menyatukan hati manusia. Dikatakan oleh para ulama, "An-nasu sajayahum takhtalif." Manusia itu jalan pikirannya berbeda-beda, karakternya bermacam-macam, akhlaknya berbeda-beda, perangainya berbeda-beda, cara pandangnya berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang senang melakukan kebaikan, ada juga yang senang memunculkan kerusakan-kerusakan. Ada yang senang memakmurkan masjid-masjid Allah. Tapi ada juga yang berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid Allah. Ada yang senang menyimpan mushaf di masjid supaya dibaca oleh kaum muslimin. Tapi ada juga yang justru malah mencuri mushaf dari masjid, bahkan tikar masjid sekalian dicuri. Ada juga yang senang menjadi maklar masjid. Ada macam-macam. An-nasu sajayahum takhtalif. Manusia jalan pikirannya berbeda-beda, karakternya, akhlaknya bermacam-macam. Ada yang senang mencari anak-anak yatim supaya bisa memberi makan mereka, memberi pakaian mereka, membantu mereka. Tapi ada juga yang malah dengan sengaja memakan harta anak yatim. Ada yang senang mencari fuqara dan masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, supaya bisa bersedekah kepada mereka, berinfak untuk mereka.
Tetapi ada juga yang malah justru mencaci maki mereka, menghina mereka, menjelek-jelekan mereka, menghancurkan kehidupan mereka. Manusia bermacam-macam. Ada yang senang berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia kepada Quran, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada juga yang malah justru memerangi Quran, memerangi kitabullah, dan memerangi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang punya kesemangatan tinggi untuk menghidupkan dakwah ilallah, menghidupkan dakwah ilallah. Tetapi ada juga yang senang hidup dari dakwah. Menghidupkan dakwah, hidup dari dakwah berbeda. Orang-orang yang menghidupkan dakwah, mereka berdakwah ilallah atas landasan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang yang hidup dari dakwah, memanfaatkan dan mencari harta benda dengan atas nama dakwah. Ada yang menghidupkan dakwah, ada yang hidup dari dakwah. Manusia sajayahum takhtalif. Ini semua sebagai bukti bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menyatukan hati manusia. Hanya Allah yang bisa melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum." Andai kamu infakkan, kamu keluarkan, kamu kerahkan seluruh isi bumi ini untuk menyatukan hati-hati manusia, niscaya kamu tidak akan bisa melakukannya. Karena yang bisa melakukan hal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha allafa bainahum. Allah yang bisa menyatukan hati mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mendapati kenyataan yang seperti ini, tentunya kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Karena walau bagaimanapun, kenyataan ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Kita menghadapi sekian karakter manusia. Perbedaan cara pandang mereka. Namun kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita yang tentunya berusaha untuk terus menjalin adanya persaudaraan yang benar, adanya ukhuwah Islamiyah yang benar. Karena tidak ada yang mampu mewujudkan hal itu kecuali orang-orang yang punya landasan iman di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang mampu mewujudkan sesuatu yang disebut dengan ukhuwah. Dan memang ukhuwah itu bukanlah satu hal yang mudah untuk direalisasikan. Butuh kepada pengorbanan, butuh kepada perjuangan, butuh kepada pembersihan diri-diri kita, jiwa-jiwa kita. Karena itu untuk mencapai semua ini, kita dibutuhkan untuk memperbaiki hubungan, muamalah kita pertama kalinya dengan Rabb kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita tampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa muamalah manusia, muamalah makhluk terhadap sang penciptanya itu dapat terrealisasi atau terkumpul dalam 3 hal. Yang pertama,
Talaqqi akhbarullah bitasdiq wal qubul. Menerima setiap informasi-informasi, pesan-pesan, berita-berita yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan at-tasdiq, dengan selalu membenarkannya. Ini yang pertama. Bukan hanya sekedar menerima, tetapi membenarkan. Tidak sedikit orang yang menerima adanya Al-Quran. Saya percaya adanya Al-Quran. Tetapi untuk urusan meyakininya bahwa Al-Quran itu sesuatu yang benar, ini tidak semuanya. Karena itu yang pertama adalah menerima akhbarullah, berita-berita yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mempercayai, mengimaninya. Karena iman itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi at-tasdiqul jazim alladzi la raiba fihi wa la syakka fihi. Tasdiqul jazim, membenarkan dengan pasti, tidak sedikit pun mengandung keraguan-raguan atau kebimbangan. Ini iman. Seperti ini seharusnya keimanan kita terhadap semua informasi, semua berita, semua pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya. Yang kedua, talaqqi ahkamuhu bitanfidz wa tatbiq. Menerima hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan cara menjalankannya, mengamalkannya, mempraktekannya. Kalau kita ingin menjalin hubungan yang baik dengan Allah, seperti ini caranya. Menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada halal, ada haram. Ada yang boleh untuk dilakukan, ada yang tidak boleh untuk dilakukan. Ada perintah, ada larangan. Kita tunduk di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankannya, mempraktekannya, mengamalkannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, talaqqi aqdaruhu bis-sabri. Menerima segala ketetapannya, segala takdir-takdirnya bis-sabr, dengan penuh kesabaran. Karena tidak semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keinginan kita. Tidak semua ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu cocok dengan kemauan kita. Ada kalanya kita harus menerima sesuatu yang kita tidak suka, yang kita tidak rela, yang kita tidak senang. Tetapi jika ini merupakan ketetapan Allah, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib bagi kita adalah menerimanya dengan penuh kesabaran. 3 hal itu yang mendasari kita untuk bisa bermuamalah yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi adalah talaqqi akhbarullah bitasdiq, menerima informasi, berita yang datang dari sisi Allah dengan cara membenarkannya, mengimaninya. Masuk di dalamnya informasi dan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak bicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan itu juga adalah wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak bicara dari hawa nafsunya. Akan tetapi apa yang beliau sampaikan itu hanyalah wahyu semata yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menyatakan sungguhnya kami yang akan menjaga az-dzikra, kami yang menurunkan az-dzikra, Al-Qur'an, dan kami pula lah yang menjaganya.
masuk pula di dalamnya as-sunnah. Sunnah ini juga sesuatu yang diturunkan oleh Allah, kemudian dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pula yang menjaganya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh saja, kadangkala kita menerima informasi-informasi terkait urusan gaib yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin menampakkan akhlak yang baik di hadapan Allah, maka kita harus menerimanya. Kita harus beriman, walaupun disampaikan oleh seorang manusia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum," apabila ada seekor lalat yang masuk ke minuman atau air minum salah seorang di antara kalian, falyaghmishu, maka hendaknya dia celupkan lalat itu. Celupkan, masuk kemudian celupkan ke dalam. Baru kemudian setelah itu buang. Karena sungguhnya di salah satu sayap lalat itu ada obat, dan di bagian sayap lainnya ada penyakit. Ini informasi yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita menyikapinya? Informasi ini adalah informasi yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jika kita ingin menampakkan akhlak yang baik di hadapan Allah, maka kita terima, kita iman, walaupun disampaikan oleh seorang manusia biasa. Kita terima bahwa ini betul-betul sesuatu yang hak, tidak sedikit pun mengandung keraguan-raguan. Contoh yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Tadnu asy-syamsu minal khalaiq yaumal qiyamah qadra mil." Pada hari kiamat nanti, jarak antara matahari dengan manusia itu hanya 1 mil. Jarak antara manusia dengan matahari hanya 1 mil pada hari kiamat nanti. Ini informasi terkait dengan urusan gaib disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 1 mil saja jarak antara kita dengan matahari nanti pada hari kiamat. Tetapi yang jadi masalah adalah tidak ada seorang pun di antara kita pada waktu itu yang terbakar. Tidak terbakar manusia. Padahal kalau kita bicara di dunia, jarak antara kita dengan matahari lebih dari 1 mil. Bahkan bermil-mil. Tetapi ketika cuacanya sangat panas, tidak sedikit hutan-hutan yang kemudian terbakar. Karena saking panasnya matahari. Tapi di yaumil qiyamah, di akhirat nanti, jarak antara kita dengan matahari hanya 1 mil, dalam keadaan tak ada seorang pun yang terbakar karena panasnya matahari itu. Sikap seorang mukmin, sikap seorang muslim terhadap hadis ini adalah tunduk, patuh, percaya, beriman bahwa ini benar-benar sesuatu yang hak, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wahyu itu, kata para ulama, ada wahyu yang matlu, wahyu yang dibaca berupa Al-Quran yang kita kenal sekarang ini. Ada juga wahyu yang ghairu matlu, wahyu yang tidak dibaca, akan tetapi wahyu ini keluar melalui penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan bin Atiyah pernah mengatakan bahwa Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Al-Quran, dan sekaligus juga menyampaikan wahyu untuk dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini, kita imani bahwa ini adalah informasi yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan, melalui penjelasan Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Nabi juga mengatakan bahwa manusia mampu berdiri selama 50.000 tahun di akhirat nanti. Manusia mampu berdiri selama 50.000 tahun dalam waktu yang lama sekali di akhirat. Ini perkara yang gaib disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia kita belum pernah mendengar informasi ada seseorang yang bisa berdiri selama 50.000 tahun. Jangankan 50.000 tahun, 50.000 jam tidak ada. Kita belum pernah dengar ada informasi seseorang mampu berdiri selama 50.000 jam. Yang kalah itu bukan yang berdirinya, yang menghitungnya capek. Oh, jangan jam, menit saja. Kita juga belum pernah mendengar ada seseorang yang mampu berdiri selama 50.000 menit. Rusak jamnya, dipakai untuk menghitung. Oh, jangan menit, detik saja. Juga kita belum pernah mendengar ada informasi seseorang mampu berdiri selama 50.000 detik. Ya, jangan menit, tapi detik. Nggak ada. Tapi di akhirat, Nabi menjelaskan bahwa manusia itu mampu berdiri selama 50.000 tahun lamanya. Ini informasi gaib yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib untuk kita terima, wajib untuk kita imani. Kita tunduk di hadapan informasi itu. Seperti inilah akhlak yang harus kita tampakkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini terkait dengan peristiwa-peristiwa yang gaib. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, inilah Alkitab yang tidak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka senantiasa beriman kepada hal yang gaib. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak sama antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Kalau ketika kita menerima informasi gaib ini, pemikiran kita selalu tertuju kepada kehidupan dunia, tentu tidak akan pernah nyambung. Karena nggak sama antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dan apa yang diinformasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai bukti bahwa tidak ada kesamaan di sana antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Di dunia tidak ada seorang pun yang mampu berdiri selama 50.000 tahun lamanya, tapi di akhirat seperti itu kenyataannya. Di dunia tiap orang merasakan bagaimana teriknya panas matahari dengan jarak yang jauh, tapi di akhirat jarak manusia dengan matahari hanya 1 mil, dan dalam keadaan tak ada seorang pun yang terbakar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menerima hukum syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkannya, dengan cara menjalankannya. Banyak permisalan, banyak contoh tentang hal ini. Semua syariat, semua ketetapan, semua perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita menerimanya dengan baik dan berusaha untuk mengamalkannya. Tidak ada ajaran Islam ini yang memberatkan para pemeluknya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan, "Bu'itsu bil hanifiyah as-samhah." Saya diutus dengan membawa ajaran yang mudah, lagi penuh dengan toleransi. Sering sekali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada sahabatnya yang akan dikirim untuk berdakwah di satu tempat dengan wasiat, yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunassiru. Permudah, jangan kalian persulit. Sampaikan kabar gembira, jangan kalian buat orang lari. Mudah, tidak ada hal yang susah. Dan bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan untuk bisa menjalankan syariat-syariatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mewajibkan salat,
lakukan perintah tersebut dengan baik dan benar. Jangan sedikit pun merasa berat untuk melakukannya. Dan yang berikutnya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Karena sungguhnya sabar itu adalah kunci bagi segala macam permasalahan. Jika seseorang diberikan kesabaran, niscaya dia mampu mengatasinya dengan baik. Bersabar dalam menerima ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang sempurna bagi mereka-mereka yang bersabar. Sabar itu artinya adalah habsun nafs, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang tidak sepatutnya, hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak baik. Ini sabar. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendekatinya. Sabar dalam menerima ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jika kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui 3 hal tadi, maka berikutnya kita berusaha agar kita mampu memperbaiki hubungan dengan manusia, hubungan dengan makhluk, supaya terjalin adanya ukhuwah, adanya kasih sayang, yang tentunya di atas landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang merupakan kunci sukses kita untuk bisa menjalin hubungan ukhuwah yang baik dengan sesama kita kaum muslimin. Di antaranya, yang pertama adalah muraqabatullah azza wa jalla wal amal ibtigha'a wajhi subhanahu wa ta'ala. Muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci yang pertama. Langkah yang pertama adalah muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbuat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberikan sesuatu, maka berikanlah atas landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menahan sesuatu, maka tahanlah atas landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberikan kecintaan, maka berikanlah kecintaan itu karena Allah. Dan kalau kita marah, maka tampakkanlah kemarahan itu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak contoh dalam Al-Quran, gambaran bagaimana orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan sesuatu terhadap saudara-saudaranya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberi makan karena atas landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang miskin, pada anak-anak yatim, pada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya kami memberikan sesuatu kepada kalian hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharap ada balasan atau ucapan terima kasih dari kalian, tidak pula rasa syukur dari kalian. Ini contoh seorang mukmin ketika memberikan sesuatu kepada saudaranya. Dia memberikan sesuatu betul-betul lillah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan karena ada kepentingan-kepentingan yang lain. Bukan supaya bisa mengaturnya. Bukan supaya orang itu bisa kita suruh, kamu berbuat seperti ini, kamu berbuat begini. Bukan. Tapi semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Ketika memberikan sesuatu, bukan supaya orang yang diberi itu melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah. Bukan. Tapi ketika memberikan sesuatu justru membantunya untuk semakin dekat dan merapat kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Memang dalam hal pemberian ini kita harus banyak berhati-hati. Karena tidak sedikit pemberian yang dibaliknya terdapat makar atau keinginan-keinginan yang jahat. Tidak sedikit lembaga-lembaga yang dikatakan sebagai penyalur dana, menyumbangkan dana, tapi punya tujuan-tujuan yang berbahaya. Dan ini harus berhati-hati, apalagi kalau yang diberi dana tersebut ternyata da'i ilallah, seorang duat, seorang da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus berhati-hati. Karena biasanya sebuah lembaga tidaklah menyalurkan dana kecuali ada keinginan tersendiri. Ada tujuan tersendiri supaya tujuannya tercapai dengan memanfaatkan seorang da'i ilallah. Dan biasanya kalau da'i itu fakir. Antum kalau belajar dulu surugoh itu ada istilah tajirun ghaniyun, mudarrisun fakirun. Pernah baca insyaallah. Tajirun ghaniyun, pedagang kaya, mudarrisun fakirun, guru fakir. Capnya itu kalau guru, kalau ustaz, kalau dai itu fakir. Tajir, pedagang, ghani. Mudarrisun, fakirun. Mudarris, guru, itu fakir. Ada lagi tajirun ghaniyun, talibun fakirun. Pedagang kaya, talib, seorang thalabul ilmi, fakir. Selalu dicontohkan seperti itu dalam durusul ghaib. Dan memang kenyataannya begitu ya. Kalau tajir itu identiknya dengan kekayaan, kalau mudarris, guru itu identiknya dengan kemiskinan. Biasanya banyak orang yang ingin memanfaatkan para mudarris, para da'i ilallah yang miskin itu untuk melakukan sesuatu dengan cara diberikan kemudahan-kemudahan dunia terhadapnya. Diberi kemudahan-kemudahan dunia. Lambat laun si mudarris, si da'i ini yang tadinya istiqomah baik mengajak manusia pada al-haq, kemudian sudah mulai kelihatan penyimpangan-penyimpangannya. Sudah mulai mengenteng-entengkan penyimpangan-penyimpangan syariat. Sudah mulai bermudah-mudah. Alasannya ya ini kan darurat. Ya, terpaksa kita melakukan hal ini. Sudah mulai seperti itu padahal awalnya gigih memperjuangkan al-haq. Di sini kita harus berhati-hati dari yang namanya pemberian. Bukan kita tidak bisa atau tidak boleh menerima pemberian. La, Nabi SAW itu adalah orang yang senantiasa menerima hadiah dan beliau pun rajin memberikan hadiah kepada orang lain. Tapi masalahnya adalah bahwa hadiah di zaman Nabi SAW itu benar-benar terbukti sebagai hadiah. Tetapi di zaman sekarang ini hadiah selalu berbau riswah, berbau sogokan. Ini yang membuat kita hati-hati. Di zaman Nabi, hadiah itu memang betul-betul sebagai hadiah. Tapi kalau sekarang hadiah itu selalu berbau sogokan, riswah, la'anallah ar-rafi wal murtashi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat para penyokok dan orang-orang yang minta disogok. Susah, bahasanya hadiah. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang diharapkan. Bahasanya pemberian dana nih untuk dakwah ilallah, silahkan kamu berdakwah nih. Tapi di balik itu ada keinginan-keinginan tersendiri. Dari mulai nanti kalau sudah diterima dananya tolong buat laporan ya.
Ya, buat laporan. Nanti kalau sudah selesai, tolong kirimkan bukti-buktinya ya, seperti foto-foto misalnya. Ya, kasih dana lagi. Nih dana. Untuk iftar selama bulan Ramadan, berbuka, ini dana. Nanti kalau sudah selesai, tolong kasih informasi, data-data. Ya, dikasih. Nanti kita ingin bukti berapa jumlah orang yang iftar berbuka puasa di situ. Tolong dipoto ya, dipoto. Padahal orang-orang ini tahu di situ terdapat berbagai macam penyimpang. Dipoto, dikirimkan fotonya. Nanti begini. Ya, akhirnya manut semua apa yang diperintahkan, diikuti. Lambat laun, yang tadinya kokoh di atas kebenaran itu kemudian menjadi goyah. Ini bahayanya. Ya. Menjadi tidak istiqomah. Menjadi pelin-pelan. Tidak punya pegangan yang kuat. Saya jadi teringat kepada saudara saya, teman saya, yang mungkin sebagian ikhwan pernah mendengarnya. Teman, sahabat, ya. Dia yang selalu disapa dengan sebutan Abu Qatadah. Saya kenal betul beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya, membukakan jalan kebenaran kepadanya, bahwa lingkaran yang ia berada di dalamnya adalah lingkaran yang lambat laun atau akan terus menyeretnya kepada pelanggaran-pelanggaran yang syar'i. Dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah pelanggaran. Kami berangkat belajar bareng ke negeri Yaman, belajar bareng. Pulang pun kami bareng. Kami sudah sangat dekat, sudah sangat klop, bareng pulang dari Yaman belajar. Dalam keadaan sebelum pulang kami mengerti bahwa keluarga kami, dalam hal ini yang terdiri dari kakaknya beliau, kemudian juga orang tua saya, ipar saya dan saudara ipar saya, ya, itu hubungannya sangat baik dan sangat dekat dengan sebuah yayasan yang disebut dengan Ihya'ut Turath, kemudian juga Yayasan As-Safwa, dekat sekali hubungan. Sehingga ketika kami pulang bersama, sempat masih terdengar di telinga saya sampai sekarang saya ingat. Dan Allah yang menjadi saksi. Bahwa Abu Qatadah sempat mengatakan kita bersabar. Tidak perlu untuk langsung memberitahukan kepada mereka. Kita bersabar dulu. Ya. Saya bilang baik. Memang kita harus bersabar. Pelan-pelan memberitahukan kepada mereka. Kalau dua yayasan itu berbahaya sebenarnya. Dua yayasan ini yang banyak memporak-porandakan dakwah. Yang tadinya terjalin hubungan yang baik antar kaum muslimin kemudian menjadi perang. Dua yayasan ini diantaranya. Dan saya juga masih ingat betul bahwa guru kami ya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala sempat mengatakan ketika awal mula banyaknya bermunculan lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang disebut dengan yayasan penyalur dana. Beliau mengatakan bahwa saya khawatir keberadaan yayasan-yayasan ini akan menghancurkan kesatuan dan persatuan dakwah. Menghancurkan kesatuan antar da'i ilallah. Masih ingat betul ucapan beliau. Dan Abu Qatadah pun tahu. Makanya ketika pulang itu berpesan beliau kepada saya. Berpesan. Kita pelan-pelan ngasih tahu mereka. Ya, kita harus pelan-pelan. Kita harus sampaikan dengan hikmah. Bijak kepada mereka. Baik. Kemudian berjalan waktu, saya mulai melihat terjadi perubahan-perubahan yang amat disayangkan dalam diri sahabat saya ini, Abu Qatadah. Amat disayangkan. Ya. Mulai nampak sikap pelin-pelannya,
Tapi juga tidak berani menyalahkan saya. Dia malah mengatakan, saya hormati antum. Anak hormati antum. Tapi kata dia, saya mendapati kenyataannya dakwah di Indonesia ini beda. Kenyataannya lain. Ini ucapan Abu Qatadah. Sangat-sangat disayangkan. Dan saya sudah berusaha waktu itu untuk berikan nasihat. Menyampaikan segala hal. Tapi nampaknya tidak bisa diterima. Hingga akhirnya terpaksa saya yang pergi. Karena pada waktu itu kami sempat di satu pondok. Mungkin selama 2 bulan. 1 bulan atau 2 bulan. Akhirnya saya yang pergi dari tempat itu. Tapi anehnya, kemudian tersebar berita bahwa saya diusir oleh mereka. Padahal sebenarnya bukan diusir, tetapi saya sengaja pergi. Karena melihat berbagai macam hal yang saya tidak mungkin untuk bertahan di sana. Akhirnya saya pergi. Saya keluar. Dan sampai sekarang keanehan-keanehan itu selalu nampak dari sisi Abu Qatadah. Dan saya yakin hati kecilnya itu masih mengenal, tahu mana yang hak. Masih tahu. Saya yakin seperti itu. Cuman tidak punya pendirian yang kuat. Bayangkan ketika disodorkan pertanyaan kepadanya. Bagaimana menurut antum Ustaz tentang Yayasan As-Safwa? Dia menjawab. Atau dia malah tidak memberikan jawaban. Tidak memberikan jawaban yang jelas. Malah selalu mengalihkan jawaban-jawaban kepada jawaban-jawaban yang lain. Sebaiknya kalian belajar agama. Gak usah membicarakan masalah itu. Padahal pertanyaan-pertanyaan tentang itu selalu disodorkan kepada Abu Qatadah. Bagaimana pendapat antum tentang As-Safwa? Apakah hizbi, baik, atau jelek? Dia tidak menjawab baik, tidak pula menjawab jelek. Kalau dia menjawab baik, dia butuh dalil, butuh bukti. Kalau dia menjawabnya jelek, dia yang kena. Jadi sampai sekarang kalau antum tidak percaya, coba saja sodorkan pertanyaan yang seperti itu kepadanya, dia tidak akan menjawab. Ya, seperti itu. Ini sekedar contoh kecil saja. Contoh kecil akibat tidak berhati-hati seperti itu. Melahirkan jiwa-jiwa dai yang pelin-pelan. Tidak punya pendirian yang kokoh. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi kita harus berhati-hati. Kita harus tumbuhkan dalam jiwa kita, dalam diri kita sikap muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah dan berbuat semata-mata mengharap ridho Allah, bukan ridho manusia. Bukan ridho manusia. Kalau kita memberilah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hendak membuat islah, membuat perbaikan di tengah-tengah manusia, lakukanlah hal itu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam banyak ucapan manusia itu. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali siapa yang menyuruh untuk bersedekah, au ma'rufin, atau menyuruh kepada sesuatu yang baik, au islahin bainan nas, atau berusaha untuk membuat islah di tengah-tengah manusia, menciptakan persatuan di tengah-tengah manusia. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan itu semua ibtigha'a mardatillah, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, niscaya kami akan berikan pahala yang besar terhadapnya. Jadi intinya dalam ayat ini, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak setiap orang yang sedekah itu baik dalam pandangan Allah. Tidak setiap orang yang menyuruh kepada kebenaran, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu adalah mereka-mereka yang melakukan itu semua landasannya ibtigha'a wajhillah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharap ridho manusia.
Bukan karena satu kepentingan, tapi semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa persaudaraan, kasih sayang yang landasannya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang dan persaudaraan yang abadi, yang benar. Karena itu kalau kita mencintai seseorang, maka cintailah karena Allah. Dan itu yang akan dipandang, itu yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Daus ini salah satu kabilah yang terdapat di negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Maka sahabat Abu Hurairah itu salah seorang sahabat yang juga berasal dari negeri Yaman. Abdurrahman bin Sakhr. Sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat yang jumlah hadisnya sangat banyak sekali. 5.000 lebih. Beliau mereka mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha itu cemburu kepada sahabat Abu Hurairah. Cemburu dalam artian apa? Cemburu karena sahabat Abu Hurairah ini banyak kesempatan untuk beliau bisa mendengar hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan kepadanya, "Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, wajar kalau saya dapat kesempatan yang banyak untuk selalu bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Anda berstatus sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ada beberapa hari yang Anda pergunakan untuk selalu menghiasi diri Anda, memperlihatkan kecantikan di hadapan sang suami Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau saya, dimanapun saya bisa mendengar Nabi menyampaikan hadis, saya rekam. Nabi menyampaikan riwayat, saya catat. Maka jumlah hadis sahabat Abu Hurairah ini terbanyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan sebuah hadis yang isinya bahwa Allah akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Satu dari 7 golongan itu disebutkan oleh Nabi, rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Rajulan, 2 orang laki-laki, tahaba fillah yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Jika bertemu, jika dipertemukan, maka landasannya adalah cinta karena Allah. Dan jika ditakdirkan untuk berpisah, maka landasannya pun cinta karena Allah. Bukan lantaran dendam pribadi. Bukan. Tetapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah persaudaraan yang baik. Inilah pertemanan yang abadi sampai hari kiamat nanti. Karena di dunia ini juga banyak yang bersaudara, banyak yang bersahabat, banyak yang berteman. Tetapi belum tentu pertemanan dan persahabatan itu akan abadi sampai pada hari kiamat. Bisa jadi ketika di hari kiamat mereka malah saling bertengkar. Adapun pertemanan, persahabatan yang abadi itu adalah pertemanan dan persahabatan yang memang dibangun atas landasan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan abadi, dibawa sampai pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain juga menyatakan, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 golongan yang akan mendapatkan manisnya iman. Di antaranya adalah
mencintai seseorang atas landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga menjelaskan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Man ahabba lillah, siapa yang berikan kecintaan karena Allah, kebencian karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Sungguh telah sempurna keimanannya. Sekali lagi landasannya adalah mahabbah fillah. Dan pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala mencari orang-orang yang seperti ini. Mana mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Nabi menyatakan innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bi jalali al yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat memanggil orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku, karena keagunganku. Mana orang-orang yang mencoba untuk menjalin ukhuwah yang baik karena aku. Pada hari ini aku akan memberikan perlindungan kepada mereka. Dan tidak ada perlindungan kecuali perlindunganku. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jika kita mencintai seseorang atau suatu kaum, maka cintailah karena Allah, bukan karena apa-apa. Pernah salah seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ar-rajul yuhibbul qawm walamma yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana kiranya jika ada seseorang yang mencintai suatu kaum, tetapi dia tidak satu generasi dengan kaum itu, tidak bersama dengan kaum itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Maka tampakkanlah kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlihatkanlah kecintaan kepada para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan agar kita senantiasa disatukan bersama dengan mereka. Kemudian raqib lillah, kita ingatkan kembali pentingnya muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan ihsan, yang merupakan salah satu dari rukun agama. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ya'lamu sirra wa akhfa, kita tanamkan di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. As-sirra wa akhfa, perkara-perkara yang rahasia dan yang tersembunyi sekalipun. Alladzi yaraka hina taqum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu hina taqum, ketika kamu berdiri. Tanamkan sikap muraqabah kita, bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang akan mencegah kita untuk berbuat zalim kepada sesama, bertindak semena-mena terhadap sesama, berkhianat terhadap sesama, ingkar janji terhadap sesama. Ini yang akan menghalangi kita karena kita merasa bahwa diri kita dilihat, disaksikan, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Beramalah kalian dengan amal yang saleh, karena sungguhnya
aku melihat apa yang kalian kerjakan. Karena itu janganlah mencari keridhaan manusia. Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ingin dilihat oleh manusia, tapi tanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, Maha melihat. Ini semua sangat dibutuhkan ketika kita bermuamalah, ketika kita berusaha untuk menjalin ukhuwah al-islamiyah, supaya kita tidak berjumpa dengan sesuatu yang disebut dengan an-nadam, penyesalan. Penting supaya kita tidak pernah merasakan penyesalan dalam bergaul bersama dengan manusia. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa manusia itu bermacam-macam keadaan, karakternya bermacam-macam. Kalau kita melakukan sesuatu demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah menyesal ketika yang kita terima adalah kejelekan. Sebab tidak selamanya air susu itu dibalas dengan air susu. Ada kalanya air susu dibalas dengan air tuba. Kita sudah berusaha untuk menghormati seseorang. Berusaha untuk senantiasa menghormati seseorang, menghormati kedudukannya, menghormati keadaannya. Tetapi dia malah menghancurkan kita. Dia malah menjelek-jelekan kita. Kenyataan yang kita terima. Ada kalanya kita berbuat baik terhadap seseorang, tetapi dia malah berbuat jelek terhadap kita. Ada kalanya kita memberikan kecintaan terhadapnya karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia malah membenci kita. Ada kalanya kita membantu seseorang, tetapi dia malah justru mencelakakan kita. Ada kalanya kita berusaha agar seseorang ini mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya. Ternyata dia malah berusaha untuk merugikan kita dalam dunia kita. Inilah akhlak-akhlak manusia. Bermacam-macam, berbeda-beda. Akhlak manusia itu kalau diibaratkan seperti rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pertengahan, ada yang sedang. Seperti itu. Ada yang mendapatkan rizki yang banyak, ada yang sedikit, ada yang pertengahan, ada yang sedang. Akhlak manusia juga seperti ini. Ada yang baik, ada yang jahat, dan macam-macam. Karena itu supaya kita tidak berjumpa, supaya kita tidak pernah merasa menyesal atas kebaikan yang pernah kita lakukan, maka berbuatlah demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kita berbuat baik terhadap seorang, dia berbuat jahat kepada kita, biarkan. Karena yang kita harapkan semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Kalau kita mencari ridho manusia, niscaya sulit untuk kita dapatkan. Sulit kita bisa menilai sejauh mana keridhoan manusia. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jelas keridhoannya terhadap kita. Allah akan menyiapkan sekian banyak pahala untuk kita. Kalau kita mencari keridhoan manusia, susah. Ada kalanya hanya untuk mendapatkan keridhoan seorang manusia, kita harus memberikan kebencian kepada manusia yang lainnya. Kan begitu. Supaya saya diakui oleh si fulan ini, ya tentunya saya juga harus membenci musuh-musuh si fulan ini. Seperti itu. Makanya kunci yang pertama untuk bisa menjalin ukhuwah dan muamalah yang baik adalah muraqabatullah azza wa jal wal amal ibtigha'a wajhi subhanahu wa ta'ala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal semata-mata mengharap ridhonya. Tidak selamanya air susu dibalas dengan air susu. Ada kalanya air susu dibalas dengan air tuba. Dan ini terjadi ya itu. Terjadi. Siapa yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib? Yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib adalah orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Orang Islam. Siapa yang menuduh sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat keji, berzina? Siapa yang menuduhnya? Orang Islam. Bahkan hubungannya sangat baik dengan bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
Orang itu bernama Misbah ibnu Usasah. Padahal sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa kebaikannya terhadap Misbah bin Usasah ini. Apapun keperluannya selalu dicukupi. Dikasih infak, dikasih sedekah, kehidupannya dijamin. Tetapi ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Dia malah menuduh putrinya sendiri melakukan perzinahan, melakukan perbuatan yang keji. Dalam peristiwa yang dikenal dalam Al-Quran dengan peristiwa apa? Ifak. Ya. Tuduhan ifak. Misbah ibnu Usasah. Siapa yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil? Dia adalah seorang Muslim, orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan Rasul adalah utusan Allah. Padahal Rasulullah itu sudah berusaha menegakkan keadilan, membimbing manusia, tetapi ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Orang ini Dzul Khuwaisirah malah mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad." Dia mengatakan bahwa Muhammad itu tidak adil. Kenyataan kita bergaul dengan manusia itu seperti itu. Kita berbuat baik, yang kita terima kejelekan. Kita memberikan susu, ternyata yang kita terima adalah air tuba. Supaya tidak menyesal, sekali lagi, wa hatta la nandam, agar kita tidak menyesal, maka berbuatlah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbuat hanya untuk itu, bukan mencari ridho manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kunci yang kedua, itu tadi kunci yang pertama. Kemudian kunci yang kedua, sekarang kita harus selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Kita harus ingat ini. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengingatkan kita semua, orang-orang yang beriman, kamu itu hidup, kalian itu hidup di atas landasan persaudaraan. Tidak bisa kalian hidup masing-masing sendiri-sendiri. Kita harus ingat ini. Dan tidak ada yang bisa menciptakan persaudaraan, persahabatan, pertemanan yang baik dan benar kecuali kalian. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini harus kita ingat. Allah juga mengingatkan kita dalam firman yang lain dalam Quran surat At-Taubah. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, jika mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Saudara kalian seagama. Dalam banyak hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Dan seorang muslim keberadaannya harus mampu memberikan kemanfaatan bagi muslim lainnya. Ini yang harus kita ingat. Jangan sampai keberadaan kita itu justru malah menjadi pemicu terciptanya kerusakan dan fitnah. Jadilah sebagai orang yang ketika berada di tengah-tengah manusia, seluruh manusia itu mendapatkan kemanfaatan yang besar darinya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di hadapan para sahabat-sahabatnya, Inna minas syajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslim fahaddithuni ma hiya. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, qala hiya nakhlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, di antara sekian banyak pohon, ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya,
Dan pohon itu ibaratnya seorang muslim. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, coba kalian sampaikan pohon apa yang dimaksud. Kebanyakan para sahabat atau bahkan hampir semua di kalangan para sahabat itu berpikir bahwa pohon yang dimaksud oleh Nabi itu adalah pohon-pohon liar yang tumbuh di lembah-lembah. Kecuali sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar dengan kepandaiannya, dengan kejeliannya, dengan pemahamannya yang luar biasa, beliau berpikir bahwa pohon yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak jatuh daunnya diibaratkan seorang muslim adalah pohon kurma. Tapi sahabat Ibnu Umar tidak menyampaikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran beliau merasa dirinya paling muda jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya. Sehingga sahabat Ibnu Umar tidak mau bicara. Tapi beliau memahami bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Dan ternyata benar. Ini termasuk dari kecermatan dan ketepatan cara berpikir seorang sahabat Ibnu Umar. Luar biasa. Bukan hanya keberanian yang beliau miliki, bukan pula kesemangatan saja yang beliau miliki, tetapi pemahaman terhadap agama yang begitu kuat dalam diri beliau. Bayangkan keberaniannya luar biasa. Di usia yang masih muda, belumlah beliau menginjak 15 tahun, beliau pernah izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang. Tapi kemudian tidak diizinkan karena Nabi melihat usianya masih muda. Di kesempatan yang kedua setelah beliau usianya menginjak 15 tahun, izin lagi kepada Nabi, ya Nabi Allah, saya ingin ikut berperang. Nabi baru kemudian mengizinkannya. Bukan keberanian semata, bukan kesemangatan saja, tetapi pemahaman, keilmuan yang luar biasa dalam diri sahabat Ibnu Umar. Hanya beliau pada waktu itu tidak mau menyampaikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian Nabi berkata, hiya an-nakhlah. Pohon yang dimaksud tadi adalah pohon kurma. Dan pohon kurma seperti yang diketahui oleh kita bersama adalah sebuah pohon yang manfaatnya luar biasa. Begitu besar manfaatnya bagi manusia. Karena kurma ini jenis makanan yang sehat. Kita kenal ada sari kurma lah, ya. Ada juga yang lainnya yang berasal dari pohon kurma. Pohon kurma ini dapat memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi manusia. Nah, kata Nabi, seorang muslim itu harusnya seperti pohon kurma ini mampu memberikan kemanfaatan bagi muslim-muslim lainnya. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Sampai syariat itu mencatat kebaikan apapun yang dilakukan, ya, jika itu ditujukan kepada seorang muslim atau kepada kaum muslimin, maka akan bernilai ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu fi wajhi akhika, di depan wajah saudaramu, adalah shadaqah bagi. Shadaqah. Jadi sebenarnya banyak sekali medan kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan terciptanya jalinan ukhuwah yang baik. Nabi mengatakan, la yabi' ar-rajulu ala bai' akhihi. Tidak boleh seseorang menjual barang dagangan kepada calon pembeli barang dagangan saudaranya. Tidak boleh. Tujuannya apa? Supaya tidak menyakiti saudaranya. Ya. Supaya tidak menyakiti saudaranya. Wala yakhtub ala khitbati akhi. Tidak boleh salah seorang di antara kalian untuk meminang, ya, wanita yang sudah menjadi calon saudaranya. Udah jelas jadi calon saudaranya, masih tetap maju. Pede sekali. Padahal sudah jelas, ini sudah calon saudaranya, perempuan. Dia tetap maju. Pokoknya saya maju. Disampaikan, saya akan meminang anak bapak.
Bapaknya bilang, oh maaf, sudah ada yang minang dek, namanya Fulan. Dalam keadaan dia kenal bahwa Fulan yang dimaksud itu adalah sahabatnya. Sahabatnya, baik. Satu manhaj, satu ideologi, satu pemikiran, satu akidah. Tapi kemudian dia lupakan sejenak. Oh Fulan itu Pak ya? Fulan itu. Wah, yang saya tahu Fulan ini dia punya kelemahan dalam hal ini, ini. Dia kalau tidak salah kurang mapan dalam hal dunianya. Kalau saya alhamdulillah, saya sudah punya ini, saya sudah punya itu, saya sudah mapan, saya siap. Kalau seandainya ketahuan oleh temannya atau sahabatnya, betapa hancur hatinya. Ya kan? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita untuk jangan sampai hal-hal yang seperti ini dilakukan, karena hubungan ukhuwah itu akan retak. La yakhtub ala khitbati akhi, tidak boleh bagi seseorang untuk mengkhitbah, meminang calon pinangan sahabatnya atau saudaranya. Nabi juga menyatakan, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah. Janganlah salah seorang di antara kalian mengarahkan senjatanya kepada saudaranya. Bahkan di zaman Nabi, karena seringnya para sahabat ini membawa senjata, mereka membawa senjata kemana-mana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, siapa di antara kalian yang memasuki pasar-pasar kami, maksudnya adalah pasar kaum muslimin, kemudian kebetulan membawa tumbak, maka hendaknya dia pegang ujung tumbaknya itu agar tidak melukai saudaranya. Lihat perhatian yang begitu besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan oleh Nabi, siapa di antara kalian yang masuk ke pasar-pasar kami, kemudian kebetulan membawa tumbak, hendaknya dia pegang ujung tumbaknya. Yang tajamnya, hendaknya dipegang yang tajamnya. Karena kalau tidak, khawatir itu akan melukai saudaranya. Perhatian yang begitu besar. Dan hadis-hadis semacam ini mesti kita ingat. Mesti kita ingat, mesti kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang beriman itu dijadikan bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya kal bunyan, ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan. Jika sebagiannya ada kekurangan, maka disempurnakan oleh sebagian yang lain. Kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, seperti bangunan yang saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kunci yang berikutnya yang ketiga adalah kasratul ittila ala kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ilman bi akbari qadri mumkin min dzalik. Banyak menelaah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan perhatian yang baik terhadap keduanya. Berusaha untuk mengamalkan keduanya dengan sebaik-baiknya. Karena semua kita meyakini bahwa tidak ada perkataan yang paling baik kecuali perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqa minallahi qilan. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Kita semua yakin akan hal ini. Dan kita juga meyakini bahwa petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita telaah kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hadis yang membicarakan tentang akhlak. Berapa banyak ayat yang memberikan pendidikan yang semuanya itu membimbing kita
agar kita senantiasa perhatian terhadapnya untuk kemudian bisa mengamalkannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang mau menuntut ilmu. Mau menelaah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ini pun memberikan sebuah isyarat bahwa al-mu'min al-alim khairun wa a'la darajat minal mu'min al-jahil. Seorang mukmin yang alim itu lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan seorang mukmin yang jahil, yang tidak punya ilmu. Makanya sangat penting bagi kita untuk senantiasa memberikan perhatian dan mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kunci berikutnya adalah su'alur Rabb jalla wa ala at-taufiq wa husnul khuluq. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan anugerah akhlak yang baik. Minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dan anugerah akhlak yang baik. Karena kita harus yakini bahwa kita semua dalam keadaan lemah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh tertipu dengan sekian banyak kebaikan yang telah kita lakukan. Kita harus kembali sadar bahwa semuanya ini atas pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena itu maka kita tidak bisa melakukan apapun. Mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib saja beliau mengatakan wa ma taufiqi illa billah. Aku tidak mendapatkan taufik kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa lurus dalam hidupnya. Seimbang dalam menjalankan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Mampu berjalan di atas jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Mampu beristiqamah di atasnya. Tetap teguh, tetap kuat. Tidak goyah dengan sekian banyak godaan, dengan sekian banyak rintangan. Karena ada taufik yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-muwaffaq man waffaqahu Allah. Yang mendapatkan taufik itu adalah orang yang diberi taufik oleh Allah. Dan ini tidak semuanya. Tidak semua manusia mendapatkan taufik. Kalau kita bicara tentang kepandaian, tentang orang-orang yang mempunyai ilmu banyak sekali. Tapi ternyata tidak semua orang yang mempunyai ilmu itu mendapatkan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dai-dai yang jahat. Tidak sedikit orang-orang yang pintar tapi kelihatannya bodoh. Pintar tapi bodoh. Nggak sedikit, banyak sekali. Ini semua terkait dengan urusan taufik. Tidak sedikit orang-orang yang pada awalnya seperti yang saya katakan tadi, membangun untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian hidup dari dakwah. Dan orang-orang yang hidup dari dakwah ini bukan menghidupkan dakwah. Hidup dari dakwah. Mencari dunia atas nama dakwah ilallah. Ini terkait dengan urusan taufik. Bimbingan, arahan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup dari dakwah. Kalau bicara masalah ini saya teringat lagi dengan sahabat saya yang tadi, Abu Qatadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Hidup dari dakwah. Kenapa saya katakan hidup dari dakwah? Karena memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Sangat jelas. Di Tasikmalaya itu tempat kami, saya dengan Abu Qatadah itu satu kota
Tasikmalaya. Bedanya hanya beda kampung saja, beda tempat saja. Tasikmalaya itu hampir setiap tempat sekarang itu sudah dibangun masjid. Banyak sekali masjid. Dibangun masjid oleh Abu Qatadah dan juga rekan-rekan yang lain. Dibangunkan masjid. Semakin banyak mereka membangun masjid, semakin besar keuntungan yang mereka peroleh. Makanya orang-orang ini istilahnya maklar masjid ya. Semakin banyak masjid yang dibikin, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Walaupun harus memanipulasi data. Demi Allah, ada beberapa orang yang datang ke rumah, yang duduk bersama dengan Abu Qatadah di pondok, datang ke rumah. Mereka semua curhat. Yang mereka temukan adalah pelanggaran yang luar biasa. Untuk urusan manipulasi data itu rahasia yang umum. Tapi kita kaget mendengarnya. Bisa sampai sejauh ini. Kok berani sampai melakukan hal ini? Padahal yang dilakukan itu adalah kebohongan yang besar. Demi hanya untuk meraih rupiah, bayangkan. Memanipulasi data. Datang beberapa orang. Dia cerita. Mereka katakan, terserah Ustaz mau bilang apa terhadap kami. Kami adalah orang-orang yang lemah imannya, kata mereka. Kami selama ini bersama dengan Abu Qatadah. Kami tahu banyak penyimpangan di sana. Tapi kami tidak mampu keluar. Saya tanyakan, kenapa urusannya? Mereka bilang, karena pekerjaan. Karena pekerjaan. Saya nggak punya kerja. Kalau saya keluar. Kemudian saya tanyakan lagi, benar kamu mendapati penyimpangan? Iya. Yang satu bercerita, saya bagian bendahara yang selalu mencatat keluar masuk uang. Laporan-laporan. Yang lainnya mengatakan saya bagian bangunannya yang selalu mengurus masalah bangunan. Mereka mengakui bahwa itu adalah sebuah kemungkaran yang besar. Lalu saya tanya kepada mereka, bagaimana dengan Abu Qatadah? Tahukah beliau akan hal ini? Mereka mengatakan, tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Tahu, kata mereka. Kenapa dia diam? Mereka mengatakan, ya seperti itulah Abu Qatadah. Diam 1000 bahasa. Padahal tahu kemungkaran. Tahu kesalahan yang terjadi. Tapi diam 1000 bahasa. Baru saja kita dengar informasi Abu Qatadah mengisi ceramah dengan judul Tegar di atas Kebenaran. Kenapa dalam urusan ini dia tidak tegar dalam kebenaran? Kenapa tidak mau menegakkan kebenaran dalam urusan ini? Yang urusan itu ada di dekat dia. Di depan matanya sendiri. Tapi ketika keluar, mengajak manusia kepada kebenaran, tegar di atas kebenaran. Ini benar, ini salah. Ternyata pelanggaran, penyimpangan yang ada di depan matanya sendiri dibiarkan begitu saja. Heran. Mungkin semua ini karena pengaruh tadi, pengaruh dunia. Berat dunia itu. Hijau, manis. Dan banyak contoh memang orang-orang yang kemudian rusak karena harta benda, rusak karena dunia. Bukan berarti kita harus menjauhi dunia, tidak. Karena walau bagaimanapun dunia adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang patut untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah itu sangat senang ketika Allah memberikan rezeki kepada seseorang, kemudian dia perlihatkan rezeki yang telah Allah berikan itu. Allah sangat senang. Allah memberikan kelebihan rezeki kepada seseorang sehingga dia bisa membeli mobil. Dia beli mobil. Allah senang. Karena melihat asar nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia tampakkan, dia perlihatkan. Allah senang. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita terfitnah dengan dunia.
Yang lebih konyol lagi, ada yang mengatakan dunia itu sedikitnya fitnah, banyaknya fitnah. Yang mendingan banyak saja. Sedikit dunia fitnah, banyak fitnah, yang mendingan banyak saja. Bisa menikmatinya. Nah, ini orang-orang bodoh ya, berkata seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallah mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Bukan kefakiran. Tetapi aku khawatir dibentangkan di hadapan kalian itu dunia, sehingga kalian berlomba-lomba meraihnya. Kalian binasa karena itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu sekali lagi kita mohon kepada Allah at-taufiq. Karena al-qulub baina asabi min asabi ar-Rahman. Hati semua manusia itu ada dalam genggaman ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya di pagi hari seseorang itu mukmin tapi sore hari kafir, atau sebaliknya di sore hari mukmin, pagi hari menjadi kafir. Mintalah taufik selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, bimbingan, arahan agar dibukakan, kesabaran. Dan minta pula anugerah, karunia, akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin taufik kemudian akhlak yang baik ini semua masuk dalam kategori nikmat, sedangkan nikmat itu hanya berasal dari sisi Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan, yang kalian terima, maka itu semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selalu berdoa dengan mengucapkan Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang tercela, perilaku-perilaku yang jelek, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, dan amalan-amalan yang jelek, dan hawa nafsu yang jelek. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkaulah yang telah membuat rupaku menjadi bagus, rupaku menjadi sempurna, maka perbaguslah akhlakku, perilakuku, perangaiku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kan kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan yang pertama atau bagian yang pertama. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung kembali. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan maka itu murni sebagai kekurangan yang datang dari diri saya secara pribadi. Mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.